aku udah semangat kan, ayo mas daftar. Nah, di Keio tuh admission fee-nya lebih mahal daripada EPU, bayar juga. Terus ngirim pos lagi. Ngirim pos juga. Ya itu beasiswa 1 juta umat ya, jadi peluang lolosnya kecil. Dari situ aja udah perjuangan banget ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah setelah konten terakhir di bulan Mei. Bulan Mei. Iya, Mei atau Mei Juni. Pas lebaran ya, sama Bang Akil sama Bang Kamil kita nge-live dan alhamdulillah kita bikin konten lagi kali ini dari United Kingdom ya, di Liverpool. Live ini Udah sempat muter-muter juga ya, karantina 10 hari, terus jalan-jalan. Sempat shopping juga, grocery haul. Nanti ada ya video-videonya. Udah nongkrong ke Anfield, di patung The Beatles juga gitu ya. Udah sempet nyobain breakfast, English breakfast, apa ya tuh nyobain apa fish gitu. and chip. Wah. Kalian akan menikmati semua konten-konten itu yang udah kita rekam ya. Sengaja kita uploadnya belakangan ya. Nanti kita akan upload ya kan, gitu. Ya. Nah, cuman satu hal yang mau gue sampaikan ke teman-teman semua, jadi itu semua yang tadi udah kita sampaikan adalah bohong teman-teman ya. Dan kita masih ada di Depok. Ini semua hanya gimmick guys. Iya, jadi ini udah siap baju gitu ya, segala macam. Siap baju. Cuman kita masih di rumah, masih di Depok, masih ada lagi ngembangin banyak hal ya. Sesuatu yang insya Allah akan segera dirilis pada waktunya nanti. Nah, cuman di video kali ini kita mau sedikit sharingin tentang journey ya, perjalanan kita untuk akhirnya aku sih sebenarnya ya dapat kuliah Master of Arts di film di UK di Liverpool John Moores University. Terus juga dapat beasiswa dari Kemdikbud. Ya, BPI Kemdikbud Ristek ya, untuk program BPI Pelaku Budaya. Kenapa ditunda gitu? Jadi ini belum dapat nih benang merahnya, kenapa ditunda? Sebenarnya ditunda tuh pertama karena masalah beasiswanya gitu kan. Ya jadi awalnya kan emang harga mati banget nih untuk berangkat di 2021 gitu kan. Kita berdua. Cuman karena BPI Pelaku Budaya ini juga masih beasiswa baru teman-teman, akhirnya kita bisa bilang ada beberapa sistem yang belum rapih gitu, yang belum rampung, sehingga gue pribadi nggak mau gambling karena kalaupun berangkat gue ditanggung beasiswa, istri gue ditanggung biaya sendiri, jadi dia harus kerja gitu loh, dan gue nggak mau ambil resiko untuk sesuatu yang belum pasti. Dan ini sih mungkin karena kita semua paham waktu itu di bulan Agustus sampai September itu Indonesia masih masuk red list di UK dan itu harus karantina sampai awal bulan ini mungkin sampai bulan ini itu masih masuk red list di UK dan itu mengharuskan orang-orang yang ke UK tuh karantina 10 hari. Karantina 10 hari dan biaya kalau yang dirupiahin tuh 40 juta. 40 juta per orang. Nah, dari situ kita mikir ya udahlah, kalau kata orang Jawa ya sawang sinawang gitu katanya, pasti akan ada pasti akan ada lah nanti ke depannya gimana kayak gitu. Walaupun sebenarnya kecewa berat, iya jelas. Maksudnya sedih, luar biasa sedihnya gitu kan. Buat teman-teman yang belum tahu ya, jadi gue tuh sebenarnya udah sempat ikutan internasional. Ada kucing nih, kelihatan nggak sih? Ya udah sempat ikutan International Education Fair dari dulu ya, dari pas jadi ketua BEM 2015. Jadi pas awal kita nikah gitu. Ya 2014 awal nikah. Cuman ya belum kesampaian gitu untuk akhirnya mau study abroad. Sampai akhirnya ada sebuah turning point di tahun 2019 ya. Waktu itu lagi di kantor kita yang lama, kebagian untuk konteks yang study abroad situ. Itu mulai bikin komunitas siap barang untuk kita preparation bareng-bareng dan mulai memberanikan diri untuk tes dulu, tes IELTS. Gitu kan. Tes IELTS itu udah beruntung banget ya. One hit langsung dapat 6,5 overallnya. Langsung lulus. Langsung. Kayak ya batas minimum lah. Langsung dapat itu. Kalau kita mau apply. Jadi buat teman-teman yang mau apply S2 atau sekolah di luar negeri, ya make sure IELTS kalian tuh di paling enggak 6.0 lah kalau untuk beberapa negara ya. Cuman kalau di UK 6.0 ya berarti. Kalau di UK 6,5 gitu. Dari situ aja udah perjuangan banget ya
Waktu itu Panjang-panjang mengapres perjuangan. 2020 siapa bulan apa tuh ya? September. Bulan Oktober. Enggak bukan. Oh, no. Iya. Agustus. Agustus persiapan untuk IELTS-nya. Langsung Untuk tes-tes. Apa sih les? Les sama temen ya, ada namanya Bang Dennis ya. Dari Leaders English. Kebetulan waktu itu aku juga lagi sibuk bukan 2020 banget. ya? 2020 kan Iya. mau rewind Depok. Ya, jadi itu ada 2 change dari aku, bukan change apa challenge ya. Jadi lebih ke gini. Waktu itu kan impian kita untuk study abroad itu kan bukan cuma Mas Yudo ya, maksudnya aku pribadi punya mimpi itu gitu, maksudnya jadi udah ngebidik sekolah profesi ya, gitu. chef Jadi, di Inggris sama di Jepang ya. Jepang waktu itu kan gini, karena kenapa Mas Yudo duluan yang jadi pembuka jalannya, karena aku kan bukan mau sekolah yang akademisi yang dapat gelar gitu kan, jadi ya udah Mas Yudo buka jalan dulu gitu, nanti ketika kita sudah di luar negeri baru aku masuk nih ke kampus dimanapun gitu kan. Di bulan Agustus 2020 tuh Mas Yudo tuh lagi sibuk untuk belajar kan, belajar sama revisi skripsi ya, tugas S1 akhir. Tugas akhir yang harusnya itu selesai di tahun 2016 ya. 2016 itu harusnya udah beres, jadi gue dari 2016 sampai 2020 tuh nggak punya ijazah. Belum dapat ijazah S1 gitu. Bayangin coba. Tapi dia sebegitu kita punya mimpi untuk apply S2 gitu kan. Akhirnya ya udah challenge dan dia karena mau revisinya juga simple sebenarnya. Iya, cuma nggak dikerjain aja gitu. Dan di tahun 2020 itu dia mau jadi director YouTube Rewind Depok. Nah, jadi tuh aku kayak yang ya udah yang priority yang mana gitu kan. Ya udah yang priority yang mana, jangan sampai semuanya bertabrakan gitu kan. Aku kayak gitu kan, karena yang dipertaruhkan ini bukan cuma mimpi kamu, aku bilang gitu kan. Terus ya udah kalau misalkan mau jadi director YouTube Rewind ya udah boleh kelarin dulu revisi. Abis kelar revisi kita tes IELTS gitu. Intensif les tadi selama 1 bulan ya kan. Oktober 2 bulan ya, Agustus itu mulai ribet-ribet gitu. Agustus. Jadi Oktober kita tes, berarti dari Agustus September tuh intensif itu. Dan tapi memang tantangannya itu pada saat preparation untuk tes IELTS-nya itu benar-benar struggling banget gitu. Karena kan aku tipikal orang yang harus diingetin gitu ya. Untuk belajar. Dan beruntung banget Bang Dennis itu mau sabar gitu ya buat ngajarin, mau remind terus. Dok, udah dikerjain belum yang ini, Dok? Kapan kita bisa ketemu nggak? Dok, kapan bisa Zoom meeting lagi? Kapan tugas ini dan seterusnya. Jadi beruntung banget dapat teman belajar gitu, private gitu sama Bang Dennis. Dan ini hasilnya gitu, langsung 6,5 gitu. Ya Allah kasih jalan, meskipun memang jelek di writingnya 5,5 kita ini. Tapi kita nggak berhenti sampai di situ guys. Maksudnya udah selesai nih dan si YouTube Rewind tayang di Desember. Di Januari kita tuh apply. Untuk di November apply-nya pertama. Oh November tuh kita apply. Pas sebelum syuting, setelah syuting. Apply pertama itu ke buat resumekan APU. Iya, APU di Oita di Jepang. Karena target pertama kita bukan UK. Target pertama kita adalah Jepang. Gila nggak tuh? Jadi target utamanya justru bukan strata tertinggi. Target utamanya adalah Jepang. Sebenarnya kenapa bukan UK? Karena nggak pede untuk apply ke UK gitu. Lebih ke dengan IELTS yang segitu 6,5 nggak pede untuk apply ke UK. Jadi 6,5 karena ada salah satu section yang di bawah 6. Ya, gitu. Di kampus UK itu rata-rata harus 6 ya. Minimum per sectionnya itu 6.0. Gitu. Nah, gue belum detail tuh waktu itu, belum nyari-nyari detail. Nah, akhirnya apply lah tuh ke APU di bulan November. Nah, pengumuman tuh di Januari. Habis kelar YouTube Rewind tayang, habis beres semuanya. Januari tuh pengumuman dan tidak diterima. Iya. Dan itu ada biaya admissionnya tuh di awal. Jadi perjuangan kita tuh nggak semua berhenti di situ, ada tuh di situ, terus ada biaya admissionnya kan. Nah, ke 2021 kita harus sudah ada di negeri orang. Itu target kita Juli atau Agustus. Pokoknya kita punya target anniversary kan kita anniversary 2000 Agustus ya. Anniversary itu kita sudah di negeri orang gitu. Kita punya target itu. Akhirnya mencoba segala cara gitu nyari-nyari. Gue nyari-nyari di Jepang, apalagi nih kampus yang masternya itu ada studi media, komunikasi atau film. Akhirnya yang kedua daftar lagi ke di Keio Keio Daigakuen.
Bener nggak sih? Iya. Daftar lagi yang kedua pokoknya ke Keio. Nah di Keio tuh admission fee-nya lebih mahal Iya, daripada bayar EPU, juga. bayar juga. Terus ngirim pos lagi. Ngirim pos juga. Pokoknya banyak yang perjuangan yang udah kita keluarin gitu kan. Nah di situ ternyata tidak diterima. Nggak diterima juga. Gitu. Jadi buat teman-teman yang mau masuk ke kampus Jepang, pastiin untuk apply di Sekarang nih, bulan sekarang cari Iya, Oktober, sekarang November. malah harusnya udah mulai udah- submit Heeh. di bulan-bulan sekarang. Nah, gitu. terus bisa pakai beasiswa Max. Kita yang- juga tadinya beasiswa Max ya. ya, cuman yang university recommendation. Yang university Yang government recommendation juga ada sih, cuman ya itu beasiswa sejuta umat ya, jadi peluang lolosnya kecil. Udah ada di posisi yang ya udahlah belum rezeki 2022 aja. Kita mundur ke 2022 aja. Nanti kita apply lagi di bulan ini nih. Pokoknya gue tuh pikirannya kalau nggak Jepang UK ya Liverpool gitu loh. Buat sekalian juga, karena kan fans Liverpool FC kan, jadi biar sekalian juga nonton Liverpool. Dan kebetulan nyari di IDP itu ada indeksnya gitu loh. Ada indeksnya dan kita bisa short by IELTS score. Dan ternyata ada satu kampus yang banyak program filmnya untuk master, kayak screenplay, film, terus ada apa lagi gitu kan, yang mewajibkan minimum IELTS score per sectionnya itu adalah 6,5. enggak, 6. per sectionnya 5,5 Section 5,5 per gitu. sectionnya. Akhirnya wah lolos nih. Coba deh apply-nya via IDP. IDP. Jadi kita dibantu sama konsultan pendidikan IDP dan itu for free teman-teman. Jadi bisa langsung, kalian dimudahkan banget lah untuk apply-nya. Sebenarnya tujuan kampusnya juga nggak cuma Liverpool John Moores University. Tadinya ada 3 kan. Ya, 3. tetangga-tetangganya Liverpool lah. Tetangga-tangganya Liverpool Manchester waktu itu. tapi gitu. Manchester sama satu lagi apa ya? Di Manchester, ini ya, Salford di Manchester juga. Oh iya di situ juga. Tiga-tiganya keterima ya. Tiga-tiganya keterima. Diundang interview, cuman Diundang akhirnya interview. yang di follow up yang di Liverpool John Moores University. Nah itu di bulan Mei pengumuman diterima di Liverpool John Moores University. Dapat LOE unconditional. Kalau di UK itu unconditional offer Nah namanya. ya unconditional offer. Itu udah keluar di Mei. Maret malah. Udah keluar di Maret. Aku tuh Jadi- apply-nya di Februari. Jadi Januari ditolak sama EPU, 1 Februari bulan. ditolak sama Keio, Maret diterima sama Liverpool John Moores University. Itu di Maret. Dan Baru- jurusan film. Ya, baru- Dua sebelumnya bukan film. Ya, media and communication. Media and communication. Nah, yang ketiga ini baru jurusan film. Yang emang lebih relate ya. Yang emang dengan- pengennya gitu, pengennya ke situ arahnya. Dari Dari situ. situ belum dapat beasiswa belum. Mm-mm. Kita masih mikir diterima enggak ya offernya gitu. Penawarannya diambil enggak gitu. Itu di Maret. Terus di Mei ada salah satu Mei apa kerabat April? atau enggak April Mei Apa sih kayaknya. ini? Si yang Zafira bilang itu April ya? Ramadan deh kayaknya. Iya kayaknya lupa. Kayaknya bulan Ramadan. Itu tiba-tiba Zafira kan yang bilang. Ya, Zafira. Zafira yang bilang, yang DM. Bang Yudo, ini ada info beasiswa nih khusus pelaku budaya. LPDP bilangnya, dia bilang LPDP, Oh, buka, ya. LPDP buka untuk LPD. pelaku Oh, iya, budaya, benar. jurusan film gitu. Karena Coba apply. apply gitu. Mumpung Nah, ada peluangnya gitu kan. kita berdua aku udah semangat kan, ayo mas daftar gitu. Dia bilang nggak bakalan kalau LPDP mah karena Liverpool John Moores tuh bukan Top 100 ya. top 500. Oh, top. LPDP kan yang reguler tuh top 500. Bukan itu, jadi nggak sulit gitu kemungkinan, katanya nggak bakalan ada gitu. Akhirnya coba aja mas dulu, dibukalah websitenya. Malam itu kita buka websitenya, ada dua persyaratannya kan. Pertama harus udah dapet LOE, yang kedua kampusnya terdaftar di situ. Dan ternyata kalau untuk BPI-nya Kemdikbudristek itu dia 1000. top 1000. Iya, top 1000 dan gitu. LJMU Liverpool John Moores University ini top 800 sedunia. Ya. Jadi ya udahlah, nggak ada alasan lagi buat nggak daftar kan. Di situ udah aku, ya udah ayo daftar. Sesemangat itu untuk bilang daftar. Intinya di perjalanan gua untuk coba study abroad tuh Panjang banget. muter-muter itu. Nanti habis ini gua akan coba sharingin tentang gimana caranya kita nyiapin berkas-berkas beasiswanya ya. Ya, itu aja teman-teman ya. Jangan lupa untuk komen, siapa tahu ada yang mau nanya ke kita perihal hal-hal tadi kenapa harus
tunda Kenapa harus ditunda studinya studinya dan gitu. yang lain-lain atau sharing-sharing yang lainnya juga boleh. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya dan jangan lupa terus di channel ini ya karena Karena akan ada kejutan. ya dan ke depan kita akan terus aktif lagi Kita ngonten akan seperti terus biasa. ngonten lagi kayak begini. Dadah semuanya. Bye semuanya, terima kasih.